lagu pujian semua bagi nama penebus. Juru selamat dunia, tinggi-tinggi, tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus. Tak lelah bernyanyi juga di hadapan penebus. Gloria,
puji Dia, sembah puji Dia, sembah puji Dia. Sorak buat Tuhan kita. Mari muliakan Tuhan sore hari ini, saudara. Tepuk tangan sama-sama yuk, come on. Haleluya. Thank you Jesus. Like the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinner reconciled. Double long in nation rise, all the triumph of the sky. With the deadly cause proclaim, Christ is born in Bethlehem. On the herald angels sing, glory to the newborn King. Glory to the newborn King. Yeah. Woo! Tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Pasang-pasang makinlah, bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus sang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Tepuk tangan sama-sama ya saudara. Haleluya. Kami muliakan Engkau Raja di atas segala raja yang layak ditinggikan. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Masa-masa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus sang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Saya rindu kita making melodi hari ini saudara. Muliakan Dia Raja. Dia datang untuk menyelamatkan setiap kita yang percaya. Haleluya. Come on sing it out. Oh, 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 Bersukacita, tepuk tangan di atas kepala buat Tuhan kita. Sama-sama tepuk tangan yuk. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, oh glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, say glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari sekali lagi sama-sama katakan nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, say glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi.
jalan kehidupan. Yesus katakan, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sing glory hallelujah, say glory hallelujah, glory hallelujah, oh glory hallelujah, glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sing glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah, oh, oh, oh. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari sekali lagi sama-sama kita mau katakan, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Tuhan Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari sekali lagi sama-sama katakan, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari sama-sama angkat tangan katakan, glory hallelujah, say glory hallelujah, glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan. Mari sambil tepuk tangan di atas kepala sama-sama, say glory. Mari sekali lagi saya mau dengar jemaat sendiri katakan, say glory. Tepuk tangan yuk. Glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan. Sama-sama katakan, glory hallelujah, sing glory hallelujah, glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan, di dalam nama Tuhan, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Saudara percaya Tuhan Yesus baik, amin. Yang percaya sama-sama katakan amin. Yang percaya suarakan ada keselamatan. Mari sama-sama kita mau katakan haleluya. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan.
Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besar. Come on, sing. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel,
ucapan syukur. Katakan terima kasih Yesus, terima kasih Yesusku. Terpuji namamu Tuhan, terpuji namamu Yesus. Terima kasih Bapa, ku agungkan Yesus Raja. Dia berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan Yesus, ku agungkan Yesus Raja. Dia berkuasa, dia berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan Yesus, ku agungkan Yesus. Oh, dia berkuasa dan layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Oh, aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Oh, aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Mari sambil angkat tangan sama-sama katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Oh, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Oh, aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Kaulah yang Tuhan, Kaulah yang disembah. Oh, Kaulah yang
Dan kalau Tuhan hadir, sesuatu pasti terjadi. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah, yang terpuruk, yang hampir menyerah kalah. Hari ini dapat semangat baru dari Tuhan untuk raih kemenangan-kemenangan dalam kehidupan. Kami tahu situasi ke depan gak gampang untuk kami lewati, tapi satu hal kami tahu, Engkau Allah Immanuel. Engkau ada buat kami. Tuhan bukan sekedar ada, dan Tuhan mau terlibat dalam semua situasi dan keadaan kami. Itu sebabnya kami bersuka cita karena Engkau lahir. Engkau datang ke dalam dunia ini, Kau menyatakan dirimu kepada kami sebagai Allah Immanuel. Pengharapan kami tidak akan pernah hilang, sebab Tuhan ada buat kami. Wahyukanlah pribadimu supaya ini bukan sekedar sebuah perayaan Natal biasa, tapi sungguh-sungguh hari ini kami boleh mengalami Sang Natal itu sendiri. Apa artinya Christmas tanpa Christ, tanpa Kristus? Kami mau mengalami Kristus, Sang Natal itu sendiri. Supaya berkat dan makna Natal kami dapatkan, kami raih. Untuk kami jejaki tahun 2002 yang akan datang bersama dengan Yesus Sang Natal itu sendiri. Urapi hambamu bukan siapa-siapa dan tidak punya apa-apa kalau Tuhan tidak mengurapi kami. Itu sebabnya Tuhan, urapilah kami semua hari ini. Baik hambamu yang menyampaikan, umatmu yang mendengar, semuanya diberkati Tuhan. Langit bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan tetap tinggal kekal untuk selama-lamanya. Kami terbatas, firman-Mu tidak terbatas. Kami sering gagal dalam hidup, tapi firman-Mu tidak mungkin gagal. Firman itulah yang kami perlukan sore hari ini. Lebih daripada apapun, bagi Tuhan segala kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Apa kabar saudara? Selamat Natal buat kita semua. Saya berdoa supaya Natal ini sungguh-sungguh menjadi sebuah Natal yang berbeda. Dan kita bersyukur hari ini kita bisa Natal tatap muka ya. Betul ya? Ini ada live streaming Pak. Cuma on-site ini aja ya. Jadi bukan hybrid ya. Oke, siap. Terima kasih buat kehormatan dan kesempatan yang diberikan untuk saya bisa hadir di tempat ini dan sharing sesuatu dari kebenaran firman Tuhan. Untuk kali yang pertama saya ada di gereja ini, memperkenalkan diri, nama saya Elia Duta Makaraung. Saya tinggal gak jauh dari sini, di daerah Cibubur. Istri saya 1, anak saya 3. Mungkin itu aja ya yang saya bisa sampaikan sebagai perkenalan kita ya. Sepatu ukuran 43. Kemeja ukuran L. Mungkin itu aja kali ya saudara. Ada yang lain? Enggak. Oke ya. Nah hari ini saya ingin bahas kepada saudara seperti tema yang saudara angkat adalah Immanuel. Katakan dulu sama-sama Immanuel. Karena waktu saya nggak banyak hari ini. Jadi saya langsung menukik saja kepada poin yang saya mau bahas kepada saudara tentang Immanuel. Yang artinya Allah beserta kita. Atau Allah ada untuk kita. Nah sebenarnya kenapa sih Immanuel itu dikaitkan sama Natal? Kalau saudara pelajar Alkitab, saudara akan tahu bahwa pewahyuan tentang Immanuel atau Allah menyatakan dirinya kepada manusia sebagai Immanuel itu 2 kali ditulis dalam Alkitab sebenarnya. Yang pertama itu ada di Perjanjian Lama, yang kedua itu ada di Perjanjian Baru. Nah, seringkali yang dikaitkan Immanuel dengan Natal itu karena peristiwa yang ada di Perjanjian Baru tentunya. Nah, saya cerita dulu di Perjanjian Baru, nanti kemudian saya akan cerita di Perjanjian Lamanya. Karena kata Immanuel 2 kali diwahyukan kepada manusia itu sama persis situasinya. Yang pertama adalah seorang pemuda atau seorang laki-laki yang bernama Yusuf dapat pewahyuan tentang Immanuel. Siapa Yusuf? Yusuf saya percaya bukan pria sembarangan. Yusuf bukan laki-laki kaleng-kaleng, orang bilang. Sampai akhirnya Tuhan memutuskan untuk memilih Yusuf menjadi ayah lahiriah, ayah jasmani dari Yesus. Itu enggak sembarangan pasti. Tuhan enggak asal pilih tentunya. Kenapa? Karena Yusuf tentu punya kualitas. Singkat cerita, ketika Yusuf sedang bertunangan dengan seorang perempuan yang bernama Maria, tiba-tiba dia kaget. Kenapa dia kaget? Karena dia mendapat kabar bahwa tunangannya itu hamil. Saudara, kita hidup di zaman sekarang ini.
Kalau kejadiannya di zaman sekarang ini kita udah syok, dia udah kaget pasti. Kalau kita jadi laki-laki pasti kita kaget. Apalagi kalau saudara dan saya hidup di zamannya Yusuf sama Maria. Lebih syok lagi. Kenapa? Karena di zaman kita hari ini nilai-nilai moralitas orang udah mulai makin lama makin menurun. Betul ya saudaraku ya? Dulu mungkin waktu saya kecil, ya kalau ada orang hamil di luar nikah itu aib. Tapi kalau sekarang udah biasa. Kemarin saya baca berita ada selebriti yang hamil di luar nikah malah dia pengumuman. Biasa aja tuh. Tapi sekali lagi saya cuma mau beritahu sama saudara, tolong ingat. Ini peristiwa terjadi bukan zaman sekarang, ini peristiwa terjadi pada zaman itu. Ada 7 lapis hukum yang berlaku buat masyarakat yang ada. Kalau ada seorang perempuan yang kedapatan hamil di luar nikah atau berbuat zina, maka hukumannya menurut 7 lapis hukum itu adalah kalau enggak dia dijorokin di jurang, jadi dijorokin masuk ke jurang mati. Kalau enggak dia dirajam dengan batu sampai mati, atau dia dimasukkan ke dalam sumur lalu ditimpa sama batu besar sampai kepalanya hancur. Itu yang terjadi kalau ada perempuan yang kedapatan berzina atau hamil di luar pernikahan. Peristiwa terakhir terjadi tahun 1947. Ada seorang perempuan warga Palestina yang kedapatan hamil di luar nikah. Yang terjadi adalah perempuan ini dimasukkan ke dalam sumur. Lalu ketika dia sudah masukkan ke dalam sumur kering, dilempar batu sampai kepalanya pecah dan hancur mati dia. Ada seorang antropolog dan sosiolog berkebangsaan Ukraina, dia bukan Kristen, dia beragama Muslim. Dia mengadakan sebuah penelitian dan penyelidikan. Apa yang dia teliti? Yang dia teliti adalah benar nggak Maria itu masih perawan ketika mengandung Yesus. Jadi dia nggak percaya karena dia bukan Kristen. Dia mengadakan penelitian, dia ketemu dengan 70 sampai 100 profesor. Dia cari tahu, ini semua profesor ahli-ahli sejarah, ahli medis, ahli segala macam. Dia cuma mau penasaran, benar nggak Maria itu perawan waktu mengandung Yesus? Kesimpulan daripada penelitiannya selama 10 tahun dari 1980 sampai 1990. Dia menemukan kesimpulan begini, lebih gampang, lebih baik kita mempercayai Maria masih perawan waktu mengandung Yesus daripada Maria itu mengandung karena hubungan di luar nikah. Itu susah diterima katanya. Karena itu yang dia bilang, ada 7 lapis hukum yang harus dihadapi oleh Yusuf dan Maria untuk bisa lolos, dan tidak mungkin lolos. Nah, saya cerita ini cuma ingin kasih gambaran kepada saudara. Itu sebabnya waktu Yusuf dengar kabar tunangannya yang bernama Maria itu hamil, mengandung, dia kaget Pak, dia syok. Dia gegana, gelisah, galau dan merana. Kalut, bingung, dilematis. Nggak gampang Pak. Itu sebabnya kalau saudara baca di Injil Matius pasal pertama, Yusuf sedang mempertimbangkan untuk menceraikan Maria, tunangannya itu secara diam-diam. Itu sebabnya ketika dia sedang kalut, sedang galau itu, dia tidur, dia mimpi. Tuhan datang kepada Yusuf dan Tuhan berkata begini lewat malaikat yang menjumpai Yusuf dalam mimpinya. Yusuf, anak Daud, jangan takut untuk mengambil Maria sebagai istrimu. Berarti Yusuf takut Pak. Karena situasi yang dia hadapi gak gampang. Mungkin beda-beda tipis lah sama yang kita hadapi hari ini. Belum lagi secara sosial, secara ekonomi, secara politik, secara budaya, bangsa Israel sedang dijajah oleh Kekaisaran Romawi waktu itu. Tentu sebagai bangsa yang dijajah gak enak. Tertekan, tertindas, dan lain sebagainya. Belum lagi masalah pribadi yang dihadapi Yusuf ini. Jadi saudara bisa bayangkan, kekalutan, krisis yang dialami Yusuf ini multidimensi Pak. Nah, di tengah-tengah krisis yang multidimensi yang sedang dialami Yusuf, datanglah Tuhan kepada Yusuf mewahyukan tentang Allah Immanuel. Matius pasal 1 ayat 20. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Jadi benar-benar Yusuf takut Pak. Makanya malaikat bilang jangan takut. Ayat 21, Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka.
Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Jadi di tengah-tengah kekalutannya, di tengah-tengah kegelisahannya, di tengah-tengah ketakutan Yusuf, krisis yang sedang dialami, Tuhan datang dan menyatakan, memberi sebuah pewahyuan kepada Yusuf bahwa Tuhan adalah Allah Immanuel. Allah ada, Allah menyertai. Dari sini saya belajar gini Bapak Ibu. Ternyata di tengah-tengah krisis yang sedang kita lewati hari-hari ini, di tengah-tengah situasi dan masa sukar yang sedang terjadi hari-hari ini, yang kita butuhkan sebenarnya adalah penyataan, pewahyuan bahwa Allah itu ada buat kita. Jadi ternyata yang paling penting bukan situasi dan keadaannya Pak. Yang paling penting adalah siapa yang berjalan bersama dengan saudara. Saya ulang sekali lagi statement saya, dan saya tidak akan tarik statement itu. Tidak peduli situasi dan keadaan saudara di tahun yang akan datang. Orang mau ramal dan prediksi apapun silakan. Tapi buat saya isu terpentingnya bukan situasi saudara. Isu terpentingnya bukan keadaan-keadaan yang kita akan hadapi. Isu terpentingnya adalah dengan siapa saudara berjalan. Immanuel yang kedua ditulis di Alkitab, sebenarnya yang pertama sih, ini kan yang kedua sebenarnya. Tadi saya bilang, di perjanjian lama itu ada di Yesaya pasal 7, nanti saudara baca, pulang, ambil waktu bacalah. Amin. Saudara tuh kalau sudah baca Alkitab susah banget, amin. Oke, baca ya saudara ya. Itu tentang raja muda yang bernama Ahaz. Siapa Ahaz? Ahaz adalah raja kerajaan Yehuda. Katakan sama-sama kerajaan Yehuda. Jadi kalau sudah belajar Alkitab, saudara akan ngerti ini cepat aja nih ya. Supaya saudara nggak bingung, kok ada kerajaan Israel, ada kerajaan Yehuda Pak? Iya, Israel tuh, kerajaan Israel tuh pecah Pak. Pada zaman Saul belum, diganti Daud belum, diganti Salomo anaknya Daud belum. Nah setelah eranya Salomo diganti oleh Rehabeam anaknya Salomo. Nah di zamannya Rehabeam anaknya Salomo inilah kerajaan Israel terpecah menjadi dua. Yang satu kerajaan utara terdiri dari 10 suku, namanya kerajaan Israel, ibu kotanya Samaria. Yang kedua kerajaan Yehuda, kerajaan selatan, terdiri dari 2 suku, suku Yehuda dan Benyamin. Nah si Ahaz ini adalah raja kerajaan Yehuda. Kecil Pak, ibu kotanya di Yerusalem. Nah Raja Ahaz sebagai raja Yehuda sedang dikepung oleh 2 kerajaan besar yang bersekutu, bersekongkol untuk mengepung dan menghancurkan, mau menghancurkan kerajaan Yehuda di bawah pimpinannya Ahaz ini. 2 kerajaan itu namanya adalah kerajaan Israel yang notabene adalah saudaranya sebenarnya kan. Yang kedua adalah kerajaan Aram. Jadi kerajaan Israel, Raja Israel sama Raja Aram bersekongkol, bersekutu Pak, berkoalisi untuk menyerang, menghancurkan Raja Ahaz. Serangan pertama sudah dilancarkan dan Ahaz bisa selamat. Tapi serangan berikut-berikutnya membuat Ahaz bingung, panik, ketakutan Pak. Dia sedang dalam keadaan yang sangat terjepit Raja Ahaz ini. Itu sebabnya kemudian dia mulai berpikir dan mempertimbangkan sama kayak Yusuf. Lagi kalut, lagi takut, lagi galau, lagi panik. Dia langsung mempertimbangkan bagaimana kalau saya minta tolong ke Raja Asyur. Kerajaan Asyur waktu itu seperti sekarang ini Amerika Serikat lah. Negara superpower Pak, punya kekuatan. Nah si Ahaz berpikir gini, kalau minta bantuan ke Asyur tentu akan ditolong, punya kekuatan. Asyur mampu mengalahkan 2 kerajaan yang mengepung dia. Saudara paham gak sebenarnya? Wajah saudara kurang paham kayaknya. Oke. Supaya saudara lebih paham lagi. Tapi kalau dengan penjelasan ini, saudara nggak paham juga, saya serahkan pada Roh Kudus. Saya udah nggak punya cara untuk menjelaskannya kepada saudara. Oke ya? Raja Ahaz itu Raja Yehuda kecil Pak. Saya ibaratkan dia seperti tikus kecil yang sedang ketakutan. Kenapa? Karena dikepung, dikeroyok sama 2 tikus besar. Raja Israel dan Raja Aram. Oke, sampai di sini bisa mengikuti saya? Ahaz itu tikus kecil. Sedang dikepung, dikeroyok sama 2 tikus besar. Ini mau dimangsa nih Pak. Saking ketakutannya si tikus kecil ini kemudian berpikir, gimana kalau saya minta bantuan sama kucing? Karena dia berpikir kucing pasti bisa
mengalahkan 2 ekor tikus ini. Jadi dia udah berpikir minta bantuan ke kucing supaya kucing ini makan 2 ekor tikus besar itu yang sedang mengepung dan mengeroyok dia. Ahas lupa, si tikus kecil ini lupa. Memang betul kucing bisa memakan 2 tikus yang besar, tapi namanya kucing. Bisa tebak? Habis dia makan 2 tikus besar ini, dia pasti makan tikus kecilnya juga. Nah, maksud saya, kurang lebih kayak gitu tuh. Ahas berpikir, ini jalan terbaik. Tapi dia lupa bahwa Raja Asyur itu atau kerajaan Asyur itu bukan kerajaan yang kenal Tuhan. Dia sedang ada dalam bahaya sebenarnya. Disitulah Tuhan memerintahkan seorang nabi yang bernama Yesaya untuk menyampaikan kepada Ahas pewahyuan tentang Immanuel. Ahas, kamu gak usah takut. Bukan Asyur yang akan tolong kamu. Allah Immanuel yang akan tolong kamu. Allah ada buat kamu. Kamu gak perlu takut. Nah, saya ingin tutup khotbah saya hari ini. Ada 2 isu penting atau prinsip penting yang kita bisa pelajari dari pewahyuan Allah Immanuel. Yang pertama adalah, berarti itu yang saya bilang tadi, yang paling penting ternyata bukan krisis-krisis yang kita hadapi dalam kehidupan. Saya tidak tahu saudara hadapi krisis apa. Mungkin krisis dalam pernikahan saudara, krisis dalam bisnis, dalam ekonomi saudara, dalam pelayanan saudara, hubungan-hubungan saudara yang mengalami krisis hari ini. Ternyata yang paling penting bukan krisis kita. Yang paling penting bukan situasi dan keadaannya. Yang paling penting adalah apakah Allah Immanuel ada buat saudara. Amin. Oh iya, kalau Allah Immanuel itu ada saudaraku, itu yang membuat kita gak akan pernah takut. Dunia bisa terjadi apapun. Kalau Allah ada buat kita, kasihnya pasti ada. Kalau Allah ada, berkatnya ada. Kalau Allah ada, pengharapannya ada. Kalau Allah ada, mujizatnya ada. Kalau Allah ada, anugerahnya ada. Kalau Allah ada, pertolongannya ada. Itu sebabnya kita gak akan takut. Situasi keadaan 2020 orang mau ngomong apa, tetapi kita jalan sama Tuhan. Kalau Tuhan ada buat kita, Immanuel ada buat kita. Dia Allah yang mau tolong saudara, dan dia bukan hanya yang Allah yang mau, dia Allah yang mampu tolong saudara. Ini kombinasi yang tak terkalahkan, Pak. Saya ulang sekali lagi, Allah Immanuel adalah Allah yang mau tolong saudara. Tapi dia bukan hanya Allah yang mau, dia Allah yang mampu tolong saudara. Ada orang yang mau nolong tapi gak mampu, Pak. Pernah gak saudara lagi kesulitan, lagi punya masalah, lagi tertekan, minta tolong sama orang. Dia mau nolong saudara tapi gak mampu. Aduh sorry, gue mau nolong sih, cuma gue juga lagi susah. Dia mau nolong tapi gak mampu, Pak. Ada orang yang mampu tolong kita tapi gak mau. Kita udah pikir-pikir, nih teman gue nih pasti bisa nolong gue dah. Gue lagi sulit, gue lagi krisis gini nih. Kita datang ke dia, kita tahu dia lagi hebat. Dia mampu, tapi alasan 1001 alasan. Oh sorry gue sibuk, oh sorry gue lagi ada acara. Dia mampu, tapi dia gak mau. Pernah ngalamin gitu gak sih? Dalam hidup pernah ngalamin gitu gak? Di dalam kehidupan kita nih, ada orang yang mau tapi gak mampu. Ada orang yang mampu tolong kita tapi gak mau. Allah Immanuel, dia bukan hanya mau tolong saudara, dia mampu tolong saudara. Dia bukan hanya mampu tolong kita, dia mau tolong kita. Itu kombinasi yang tak terkalahkan. Kita gak perlu takut hari ini, kenapa? Ada Allah Immanuel. Allah yang mau dan mampu tolong kita. Amin. Iya. Waduh, kalau saudara ngerti pewahyuan ini, dia ada buat kita, dia ada, dia mau tolong kita, dia mampu tolong kita. Apa yang kita perlu takut? Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, karena waktu saya terbatas nih. Kita soalnya ada acara yang lain. Tadi saya udah siapin Pak, ada 21 prinsip daripada Immanuel. Cuma saya takut durasi Pak. Yang pertama. Yang kedua persoalan muncul adalah begitu prinsip yang ke-20, pertama saudara lupa. Karena kebanyakan Pak ya kan. Jadi 2 aja saya pikir cukup, saudara pulang dengan damai sejahtera. Amin. Dari Allah Immanuel kita belajar bahwa dia Allah yang ada buat kita. Dia ada artinya apa? Dia mau tolong saudara dan dia mampu tolong saudara. Buat saudara mungkin gak mungkin, oke gak masalah. Tapi buat Tuhan gak ada yang gak mungkin.
Buat kita mungkin mustahil, tapi buat Tuhan nggak ada yang mustahil. Mungkin saya bilang gini, Pak, rumah tangga saya, pernikahan saya nggak mungkin lagi Pak diperbaiki. Siapa bilang? Buat saudara nggak mungkin, buat Tuhan selalu mungkin. Prinsip yang kedua yang saya mau bagikan sekaligus menutup khotbah ini. Allah Immanuel, dia bukan sekedar Allah yang ada buat saudara dan saya. Dia bukan sekedar Allah yang mau tolong saudara. Dia bukan Allah yang hanya mampu tolong saudara. Tapi dia Allah Immanuel itu artinya apa? Dia mau menuntun dan memimpin kita. Persoalan banyak orang Kristen masa kini. Ini bukan di gereja ini ya. Jangan ada yang tersinggung. Ini bukan di GB Wow, bukan. Tapi ini di GBI di planet Pluto. Saya ambil sengaja yang paling jauh. Jadi banyak orang Kristen hari ini senang ditolong Tuhan. Senang ngelihat mujizat. Mau lihat mujizat. Tapi persoalan kita terbanyak adalah kita cuma mau ditolong. Kita mau ngalami berkat. Kita mau ngalami mujizat. Tapi kita gak pernah mau dituntun dan dipimpin Tuhan. Itu persoalan banyak orang Kristen. Gak usah pura-pura Pak. Kita senang banget lihat mujizat. Kita senang banget sukses. Kita senang banget ditolong Tuhan. Tapi berapa banyak kita mau dituntun Tuhan? Berapa banyak kita mau dipimpin Tuhan? Dengarkan ini, pewahyuan Allah Immanuel. Bukan hanya Tuhan ada mau tolong dan mampu tolong saudara. Tapi dia Allah Immanuel mau tuntun dan pimpin kita. Waktu Yusuf dapat pewahyuan Allah Immanuel. Ayat 24 bilang gini, Matius 1. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat itu kepadanya. Dia mengambil Maria sebagai istrinya, dan dia menamakan anak yang lahir dari kandungan Maria Yesus. Tepat seperti yang firman Tuhan katakan, Yusuf mau dipimpin. Pertanyaan saya, jalannya gampang gak Pak? No, gak gampang. Saudara baca Alkitab. Dia harus bawa Maria dari Nazaret pergi ke Bethlehem. Begitu waktunya mau melahirkan, gak ada tempat yang tersedia buat mereka. Sampai akhirnya Maria harus melahirkan anaknya di tempat yang paling sederhana sekali buat manusia mungkin waktu itu. Dan bukan hanya itu saudaraku. Kita sama-sama tahu waktu Maria sudah melahirkan Yesus. Herodes marah ngamuk Pak. Anak-anak bayi di bawah 2 tahun semua dibantai oleh Herodes. Yusuf harus bawa Maria dan bayi Yesus pergi ke Mesir. Kalau saudara pernah ke Holy Land lewat Mesir, saudara tahu tuh perjalanannya gak gampang Pak. Kalau Tuhan tuntun dan pimpin kita, Tuhan tidak selalu menuntun kita ke tempat yang menyenangkan. Lumayan, 1 amin. Saya ulang, kalau Tuhan tuntun dan pimpin hidup kita, tidak selalu pimpinan Tuhan itu membawa kita ke tempat-tempat yang mudah, menyenangkan, dan tercepat. Tapi yang pasti, Tuhan kalau pimpin kita, Dia akan pimpin kita ke jalan yang terbaik. Amin. Enggak gampang, enggak mudah, yes. Tapi pasti jalan yang terbaik. Masalahnya adalah kita mau enggak dituntun Tuhan? Kita mau enggak dipimpin Tuhan? Jangan cuma mau ditolong dong. Seringkali yang kita enggak pernah tahu adalah gini. Kalau kita mau dipimpin dan dituntun Tuhan, di dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan itu ada pertolongan di dalamnya. Enggak mungkin lah Tuhan mau tuntun saudara terus Tuhan enggak tolong saudara, enggak mungkin. Justru di dalam tuntunan dan pimpinannya disitulah saudara akan melihat kemenangan demi kemenangan yang ajaib. Amin. Bahkan apa yang enggak pernah saudara pikirkan, Tuhan bisa lakukan buat saudara. Pernah tahu waktu Yosua dan bangsa Israel mengalahkan kota Yeriko? Mengalahkan kota Yeriko dengan apa? Dahsyat. Memang kalau present worship itu selalu bilang nyanyian ya. Saya udah ketemu dengan para pembicara present worship selalu bilang kata, tembok Yeriko roboh dengan nyanyian, pujian, sorakan. Saudara baca ulang kisahnya. Saya baca ulang. Satu malam Yosua sebagai pemimpin panglima bala tentara Israel. Dia berdiri di sebuah bukit, dia lihat ke arah kota Yeriko. Dia sedang susun strategi perang apa yang pantas, yang tepat untuk bisa mengalahkan, menaklukkan kota Yeriko yang terkenal temboknya tebal Pak. Itu biasa dibikin balapan kereta Pak di situ Pak. Tembok itu tebal banget. Terkenal sekali kota Yeriko itu dengan tembok bentengnya itu yang luar biasa. Yosua lagi mikir, gimana caranya nih ngancurin, ngalahin ini tembok, ngalahin kota ini. Tiba-tiba ada seorang pria dengan jubah putih berdiri di depannya, dengan pedang terhunus. Itu adalah penyataan Yesus Kristus di perjanjian lama yang dikenal dalam istilah teologi itu teofani itu. Yesus datang dengan pedang terhunus,
nalurinya sebagai panglima perang, Yosua langsung bilang gini, siapa kau? Kawan atau lawan? Pria yang berdiri di hadapannya itu langsung berkata, aku bukan kawan, aku bukan lawan. Aku panglima bala tentara Allah. Aku akan ambil alih peperangan ini. Aku akan ambil alih Yosua. Bukan kamu yang pimpin, aku yang akan pimpin peperangan ini. Yosua waktu tahu itu saudaraku, dia sujud. Dia serahkan semua peperangan itu kepada Tuhan. Dan tahu gak saudaraku, Tuhan kasih strategi perang seperti apa? Itu gak masuk akal Pak. Belum pernah ada strategi perang kayak begitu di dalam sejarah perang dunia ini. Tuhan bilang gini, Yosua siapkan pasukanmu, kelilingi kota Yeriko setiap hari itu sekali. Hari ke-7, kelilingi 7 kali, dan putaran terakhir baru kalian bersorak. Catatannya apa Pak? Catatannya Pak, selama mengelilingi tembok Yeriko itu, kota Yeriko itu, mereka gak boleh ngomong. Mesti diem. Saudara bisa bayangkan, itu kalau ada ibu-ibu yang Carlota, wow berat itu, berat. Ada ibu-ibu kan yang kuotanya unlimited. Kalau nggak ngomong nggak suka, nggak senang dia, nggak bahagia dia. Bayangkan kalau hari itu Pak, itu ada di pasukan Israel, nggak roboh itu tembok Pak. Karena catatan Tuhan nggak boleh ngomong, nggak boleh bersuara. Kalau ada orang yang temperamental, emosional, nggak bisa kendalikan diri, amarah, berat Pak. Itu roboh, nggak roboh, bakalan tembok Yeriko nggak bakal roboh. Saya baca literaturnya ya suruh. Itu tentara-tentara Yeriko yang bersiaga di atas tembok itu, hari pertama mereka masih bengong Pak. Bingung, ini bangsa Israel mau perang apa mau pawai sih? Hari kedua, hari ketiga mereka bukan lagi bengong. Mereka mulai ngejek Pak, mulai hina Pak. Dengan kata-kata, lu pada mau perang atau mau pawai sih? Jadi diprovokasi Pak. Hari keempat, hari kelima bukan lagi kata-kata Pak. Ambil batu, ambil kotoran dilempar, diprovokasi. Itu kalau ada orang yang gak bisa mengendalikan diri, pasukannya Israel. Gak bakal roboh itu tembok. Nih misalnya nih, ada satu prajuritnya Yosua yang temperamen. Turun lu, emang gua takut sama lu. Itu bakalan gak roboh itu tembok. Tapi itulah perintah Tuhan, gak boleh ngomong. Sampai akhirnya hari ke-7, mereka kelilingi tembok itu 7 kali. Dan ketika putaran yang terakhir, putaran yang ke-7, di hari yang ke-7, imam-imam tiup sangkakala, mereka sama-sama bersorak, roboh Pak. Pertanyaan saya, tembok itu roboh karena apa? Itu karena ketaatannya Israel kepada pimpinan Tuhan. Amin. Saya percaya ke depan ini kita nggak tahu. 2 minggu lalu saya khotbah di sebuah gereja, jeda ibadah 1 sama ibadah 2 kan biasa pendeta masuk ke ruang Maha Kudus Pak. Ada ruangan pendeta, itu nggak boleh jemaat biasa, nggak boleh itu. Cuma pendeta yang boleh pembicara. Makan, minum kita di situ lah Pak ya kan. Pengurus gereja yang dampingi saya nanya gini, Pak Elia, menurut Pak Elia tahun 2022 akan terjadi apa nih? Saya nggak tahu Pak. Masa Pak Elia nggak tahu, hamba Tuhan masa nggak tahu? Nggak tahu saya. Dipikir hamba Tuhan kayak dukun kan tahu semuanya. Saya nggak tahu. Tapi saya mau beritahu sama saudara gini. Mungkin kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi yang saya tahu, Tuhan bersama dengan saya. Itu kekuatan kita, itu faktor kuncinya. Udah, selamat Natal, Allah Immanuel beserta kita. God bless you. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Haleluya. Saudara wajahnya udah punya pengharapan, jadi saya akhiri khotbah saya, saudaraku ya. Tujuan khotbah itu kan yang penting punya pengharapan Pak. Iya kan? Wajah saudara udah punya pengharapan ya. Haleluya. Boleh nyanyi nggak Pak ini Pak? Boleh nyanyi ya? Boleh. Takutnya udah diatur acara kan, saya kadang-kadang kagok Pak kalau hadirin acara-acara itu udah disusun semua kan gitu. Takutnya nggak bisa keluar ya kan. Ya. Sebentar ada G aja brother. Ku tidak takut sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab Engkau Allahku.
batu karangku. Engkau Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku Haleluya. Kemenangan. Yesus memegangku. Haleluya. Dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Saudara, saya tahu di sini banyak orang pintar, saudara. Di sini banyak orang hebat. Mungkin saudara menganggap saudara berpengalaman dalam bisnis. Bertahun-tahun saya sudah jalani itu. Tapi boleh saya beritahu, puji Tuhan buat kepintaran saudara. Puji Tuhan buat pengalaman saudara. Tapi saya cuma mau beritahu sama saudara gini. Situasi ke depan gak cukup kepintaran saudara. Situasi ke depan gak cukup pengalaman saudara. Puji Tuhan buat kehebatan saudara. Tapi pandemi ini yang hampir 2 tahun ini telah memberi pelajaran, memberitahu kepada kita. Gak ada orang paling pintar, paling hebat pun yang bisa bertahan, Pak. Gak ada orang paling kuat yang banyak duit sekalipun bisa bertahan, Pak. Duit saudara satu saat gak bisa tolong saudara. Kepintaran saudara gak bisa tolong saudara sampai satu titik. Kehebatan kita nothing, Pak. Yang kita perlu adalah Allah Immanuel berjalan bersama dengan kita. Amin. Jangan so tahu dalam hidup ini. Kita terbatas. Ada Allah Immanuel yang mau berjalan bersama dengan saudara. Tidak peduli situasi kita apa yang akan kita hadapi. Tapi yang paling penting dengan siapa saudara berjalan. Itu penting. Saya doa buat saudara hari ini. Supaya Natal ini saudara buat keputusan. Tuhan, aku gak mau jalan sendiri Tuhan. Aku mau jalan dengan Allah Immanuel. Allah yang ada. Yang mau dan mampu tolong saya. Allah yang mau tuntun kita. Mungkin jalannya gak mudah. Bukan jalan-jalan yang menyenangkan buat kita. Tapi pasti jalan yang terbaik buat kita. Boleh saudara angkat tangan? Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Kemenangan buat kita. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberi kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberi kemenangan. Tuhan, hamba doa buat setiap umat Tuhan hari ini yang hadir. Dengan semua situasi dan keadaan mereka masing-masing. Hamba-Mu tidak tahu persis. Tapi Tuhan ada buat mereka. Tuhan yang tahu apa yang mereka sedang hadapi hari ini. Tuhan yang tahu situasi kami. Engkau ada di depan Tuhan. Engkau sudah lewati semuanya. Engkau yang paling tahu. Itu sebabnya pegang tangan kami. Allah Immanuel. Itu yang membuat kami tidak takut menghadapi hidup ini. Allah Immanuel, itu kepastian bahwa kami akan melihat kemenangan demi kemenangan dalam hidup kami.
tuntun kami Tuhan, pimpin kami Tuhan. Dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lebih besar. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih dahsyat. Sampai seluruh kehendak dan rencanamu jadi dan digenapi atas hidup kami semua. Berkati jemaat GBI Wow, segembala, semua pengurus, seluruh jemaat diberkati Tuhan. Biar Allah Immanuel terus menyertai mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan berkati, silakan. Puji Tuhan, semua diberkati dengan Pastor Elia Makarawung. Terima kasih banyak Pastor Elia yang sudah memberkati kita semua. Kiranya Bapak dan keluarga lebih lagi Tuhan pakai untuk pelayanan dan memberkati banyak jemaat. Silakan, kita akan persiapkan diri untuk perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus yang dipimpin oleh Pastor Iwan Wijaya. Shalom semuanya. Puji Tuhan, hari ini kita mengadakan perayaan Natal yang udah berapa tahun nih kita nggak ketemu, 2 tahun nih hampir ya. Jadi kita mengucap syukur kalau hari ini kita bisa sama-sama merayakan Natal yang sederhana. Sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus ini, saya mengajak kita semuanya berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih hari ini kami sudah berkumpul bersama-sama Tuhan untuk merayakan perayaan Natal yang mengingat akan Engkau, kelahiran Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur kalau diberi kesempatan untuk hari ini Tuhan dapat berkumpul bersama-sama. Terima kasih untuk perjamuan kudus yang kami akan lakukan Tuhan. Terima kasih atas undangan-Mu. Kami akan makan dan minum dengan cara yang benar. Terima kasih untuk semuanya. Kami serahkan acara ini ke tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Roh Kudus, ambil alih semuanya Tuhan. Terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan barusan. Kami mengucap syukur semuanya Tuhan. Kami akan meminum dan memakan dan meminum dengan cara yang baik dan benar. Dan kami percaya di dalam perjamuan kudus ini ada kuasa, ada berkat yang telah Engkau siapkan untuk kami semuanya. Kami akan menerima dengan cara yang baik. Mari saya mengundang semua bangkit berdiri. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam hari ia diserahkan mengambil roti. Mari kita mengangkat roti ini tinggi-tinggi. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Kristus, bukan roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari makan di dalam nama Yesus. Mari kita mengangkat cawan ini tinggi-tinggi di atas kepala. Demikian juga yang mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasih Tuhan, bukan cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Inamara labasikara lamasyanda labarala. Inara labasikara labara labasanda labara. Inara labasanda labara labara. Labasanda labara labara. Kasih. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Syukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu
syukur Tuhan atas hari ini. Kami percaya kami sudah menerima berkat yang Engkau siapkan semuanya Tuhan. Engkau adalah Allah Immanuel. Engkau selalu beserta kita. Terima kasih untuk hari ini. Kami sungguh diberkati dengan firman-Mu. Kami sungguh diberkati dengan perjamuan kudus ini. Terima kasih. Terima kasih. Hamba serahkan semua acara ini ke tangan-Mu. Haleluya. Amin. Mari saudara duduk Bapak yang dikasihi Tuhan. Tiba saatnya kita akan memasang lilin Natal. Mohon kiranya untuk dimatikan lampunya. Sudah boleh mempersiapkan light stick di tangan saudara. The stars are brightly shining. It is the night of a dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining till He appeared. The soul felt its worth, a trail of hope. The very world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Trail of hope, the very world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices on night divine, oh night when Christ was born, oh night divine. Oh night divine. Untuk pemasangan lilin yang pertama, kami mengundang Pastor Elia Makaraung, dan yang kedua Bapak Pastor Iwan Wijaya dan istri, dan kemudian diikuti dengan Pak Robert Kudailing, Pendeta Robert Kudailing dan istri, juga Ibu Maya. Sama-sama kita naikkan pujian ini saudara, Oh Holy Night. Oh holy night, the stars are brightly shining.
the night over dear Savior's word. Don't lay the world in sin and error blindly till He appeared and the soul felt its worth. The trail of God, the weary world rejoices, for yonder waits a new and glorious morn. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk sama-sama kita berdiri. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdiri sambil kita angkat live stream kita di tangan kita Saudara. Oh, hear the angel voices on night divine, oh night when Christ was born, oh night divine, oh night divine, a thrill of hope, a thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder waits a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices of night divine, oh night when Christ was born, oh night Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang." Tuhan, kami mengucap syukur pada hari ini Tuhan. Sekalipun mungkin kegelapan melingkupi bumi Tuhan, tetapi kami percaya terang Tuhan bukan ada di luar kami, tetapi terang Tuhan ada di dalam setiap kami. Engkau Allah Immanuel ada beserta dengan kami, membimbing kami, menuntun kami, bersama dengan kami, menguatkan kami, melewati segala sesuatu Tuhan. Di tahun yang ke depan Tuhan, tahun 2022, kami mau katakan Tuhan, sebagaimana Engkau beserta dengan kami di tahun 2021, Engkau juga beserta dengan kami di tahun 2022. Bahkan sampai selama-lamanya Tuhan ada bersama dengan kami, dan damai sejahtera-Mu boleh selalu melingkupi kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya kepada terang itu, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan.
Waktunya kita menabur saat hari ini. Berapa banyak kita yang antusias untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan di GBI Wow, haleluya. Mari persiapkan persembahan Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Mari sama-sama yuk kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapak, kami sungguh berterima kasih tuh buat kebaikan kasih Tuhan yang tidak pernah terukur dalam kehidupan kami. Kami boleh ada di tahun 2021 dan kami boleh melihat perkara-perkara yang ajaib yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Saat ini Bapak, kami rindu menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biarlah Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi dan kami percaya Tuhan, Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau siap beri dengan penuh sukacita dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops listen and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card arrive. May your day be merry and bright, and may all your Christmases be white. Musik. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dancing through the snow in the one-horse open sleigh. Oh, laughing we go, laughing Yuk sama-sama kita naikkan pujian ini saudara. bells in the cherries, making spirits bright. What fun is this to run and sing a song tonight? Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan yang sudah saudara beri untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita akan mendengarkan sama-sama greetings dari Bapak Gembala. Kita boleh kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom. Ini ada beberapa teman tahun ini bisa kumpul bersama-sama merayakan Natal luar biasa. Biasanya udah nggak ada di sini. Jadi puji Tuhan kalau malam hari ini kita sama-sama ya. Dan saya percaya bahwa tahun 2021 kita sudah lewati nih.
2022 sesuai dengan firman yang tadi disampaikan Pak Elia bahwa kita nggak akan takut lagi ya Pak. 2021 yang paling worst saya rasa. Tahun lalu saya mengadakan perayaan Natal, cuman melalui streaming dari 13 orang yang kena COVID 9, salah satunya saya, yang 4 enggak. Itu di streaming bukan begini. Dan kalau hari ini kita bisa sama-sama tatap muka di sini, saya percaya bahwa Tuhan sudah menyiapkan kita semuanya. Dan saya percaya bahwa ke depan kita akan lebih baik daripada tahun yang sudah kita lewati. Kalau hari ini kita sama-sama di sini, itu luar biasa. Ada sebagian beberapa teman di telepon saya udah almarhum semua, banyak banget tuh. Jadi kalau teman-teman sekarang ada di sini, di kedepannya itu akan luar biasa. Dan kita percaya bahwa kita akan menjadi kepala dan bukan ekor. Dan kita akan terus naik dan tidak pernah turun. Puji Tuhan malam hari ini sekali lagi walaupun perayaan yang sederhana, tapi saya begitu bahagia ya lihat teman-teman semuanya yang datang, teman lama, teman veteran, udah veteran semuanya. Dan sama-sama kita pelayanan dan hari ini hadir di tempat ini. Terima kasih sekali lagi untuk saya percaya 2022 nanti kita akan mengadakan ibadah onsite dan sudah puji Tuhan sudah disiapkan oleh saudara kita Pak Kris. Katanya tempatnya juga gratis kayak dulu. Tepuk tangan buat Pak Kris. Terima kasih Pak Kris, dia luar biasa. Saya bertahun-tahun Pak, ibadah di Kunian City nggak bayar Pak. Tapi begitu itu langsung diusir. Puji Tuhan luar biasa. Dan nggak ujuk-ujuk dia bilang, Wan ada tempat di atas Wan, pakai aja deh. Tapi pakai aja doang kan. Tapi belakangnya ada hitungan kan. Tapi luar biasa ya, Tuhan berkati. Dan teman-teman juga yang lain di sini juga banyak yang dukung dana. Dan saya percaya ibadah kita akan segera terlaksana. Walaupun ada Omikron lah apalah, kita tetap akan berlangsung. Saya minta dukungan teman-teman yang lain, sesama pekerja, untuk sama-sama berdoa. Kapan kita bisa mulainya? Karena memang tempatnya agak polos ya Pak Kris ya. Ketawa lagi dia. Dia malu sama gua. Udahlah nggak usah malu, diri deh lo. Terima kasih sekali lagi Pak Kris ya. Saya doakan kamu lebih ini. lebih ini lagi lah. Disentil Tuhan gitu maksudnya. Kasih aja lu si Iwan, lu kasih aja tuh. Dia semuanya. Terima kasih sekali lagi untuk hari ini. Yang sederhana tapi saya percaya bahwa makna tahun ini, pesan Natal ini oleh Pak Elia sangat luar biasa bahwa Immanuel, kita tidak akan pernah takut lagi, kita tidak akan berjalan sendiri lagi Pak. Ya Pak ya? Kita udah jatuh bangun Pak. Udah jadi udah ada yang besot tapi sekarang udah sembuh. Haleluya amin. Sekarang tinggal jalan dan lari. Tahun 2022 lari. Ada teman-teman saya udah lari nih. Udah lari, udah bahagia lah. Terima kasih sekali lagi. 2022 kita menjadi pemenang. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Yuk sebelum kita sama-sama berdoa syafaat, saya ajak kita bangkit berdiri untuk kita mendeklarasikan iman kita. Kalau seperti tadi firman Tuhan katakan bahwa Allah Immanuel, dia ada beserta dengan kita.
Mari kita deklarasikan firman Tuhan ini. Roma 8 ayat 31 sampai dengan 39 kita baca dengan iman kita katakan dengan keras. Karena saya percaya kemenangan kita dimulai dari mulut kita. Amin. Yuk kita baca. Boleh tampilkan Billy. Keyakinan iman. Ya, 2, 3, ya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya, amin. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, inilah keberanian percaya kami Tuhan, bahwa Engkau mengabulkan doa-doa kami ya Tuhan, yang sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Dan kami percaya bahwa kehendak-Mu Tuhan, setiap kami menjadi kepala dan bukan ekor, setiap kami terus naik dan tidak turun, setiap kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Sebagaimana Tuhan menyertai kami di tahun-tahun yang lalu, demikian pula di tahun ke depan Tuhan ada beserta dengan kami, melewatinya bersama dengan kami, menjadikan kami lebih daripada pemenang. Kami percaya sepanjang tahun 2022 dan sampai selama-lamanya, kebajikan dan kemurahan Tuhan selalu ada beserta dengan kami. Apakah yang dapat menjadi lawan kami? Karena Allah ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapak, kami percaya di tahun 2022 ada jawaban doa. Kami melihat pertolongan Tuhan, kami melihat mujizat, kami melihat pintu-pintu yang dibukakan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapak buat malam hari ini. Karena Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau ada bersama dengan kami. Kami percaya demikian pula dengan pertolongan-Mu, demikian pula dengan berkat-Mu, demikian pula dengan kuasa-Mu, demikian pula dengan kasih-Mu, demikian pula dengan mujizat-Mu. Itu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau dari selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. Dan sebelum kita berpisah satu dengan yang lainnya, mari kita angkat kedua belah tangan kita dan menerima berkat melalui hamba-Nya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku
Bapa dalam surga, terima kasih malam hari ini kami sudah selesai dengan acara perayaan Natal ini. Kami percaya kami akan kembali ke rumah dengan penuh sukacita dan penuh kemenangan. Malam hari ini hamba juga berdoa untuk Bapak Pendeta Elia Makarawung. Tuhan, kiranya Engkau terus sertai di dalam perjalanan hidupnya. Engkau tutup bungkus dia dan darah-Mu yang kudus. Engkau tambahkan hikmat marifat yang daripada Engkau, Tuhan. Berkati dia, Tuhan, keluarganya, juga usahanya, apapun yang dikerjakan dibuatnya berhasil. Terima kasih untuk semua teman-teman yang hadir di tempat ini. Kami percaya, Tuhan, Kau selalu menyertai kami semua. Sebelum kami berpisah, kami pun rindu untuk menerima berkat yang daripada Engkau. Mari kita mengangkat tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari anaknya tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Natal. Selamat Natal. God Merry bless you. Christmas and Happy New Year.